Ini mata kuliahnya namanya mata kuliah pengantar bisnis dan inovasi ya. Jadi pertama-tama kita coba juga bahas tentang mata kuliah ini ya di Universitas Pembangunan Pancabudi. Bobotnya sebesar 3 SKS ya. Dalam hal ini sumber buku yang minimal saya manfaatkan itu adalah Agribisnis, Teori dan Aplikasinya, karangan Soekartawi 1991, Pengantar Bisnis oleh M. Fuad tahun 2001. Juga ada satu buku pemasaran ya, Prinsip Pemasaran, karangan Stanton 1984. Juga ada yang lebih spesifik ke proyek pertanian, ke analisis ekonomi proyek pertanian, karangan Jitinger tahun 1986 ya. Ini buku, di samping itu juga mungkin saya akan memasukkan beberapa hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan ilmiah nanti ya untuk melengkapi sumber-sumber atau bahan-bahan yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Kemudian seperti biasa ya untuk evaluasinya, di sini yang pertama ujian tengah semester tentunya bobotnya 30% ya. Kemudian ujian akhir semester bobotnya 40%. Kemudian nanti ada tugas bobotnya 10%, kuis 10%, dan etika 10% ya. Ini seperti biasa ya. Jadi nanti ditargetkan ada 18 pertemuan itu, 7 diantaranya itu adalah ya ditambah ujian tengah semester dan akhir semester ya. Jadi total 16. Nah, jadi dari 7 pertemuan itu nanti kita akan ada satu kuis ya dari masing-masing sebelum UTS dan setelah UTS atau sebelum UAS ya. Kemudian nanti untuk etika juga di sini ada ya, ada penilaian. Ini nanti absensi akan sangat membantu ya untuk etika. Di samping juga saya himbau untuk tetap menjaga sopan santun ya. Itu menjadi bagian jika tetap sopan tentunya nilainya pasti bagus ya. Begitu. Ya, untuk evaluasi atau apa ini antar perkuliahan ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau gitu saya lanjut ya. Ya, kita coba brainstorming ya sedikit tentang perkuliahan ini sendiri ya, mata kuliah ini. Nama mata kuliahnya tadi adalah pengantar bisnis dan inovasi ya. Bisnis dalam hal ini adalah bisnis pertanian, tentunya itu biasa kita kenal dengan istilah agribisnis ya. Kita mulai dari definisi secara harfiah dulu. Agri itu berarti pertanian ya. Kalau bisnis ya usaha ya, suatu usaha. Jadi secara harfiah itu sangat mudah kita mendefinisikannya adalah usaha dalam bidang pertanian itu ya. Dalam hal ilmu kita tentunya bidang peternakan ya. Karena kalau pertanian secara makro itu konsepnya pemerintah biasanya pertanian itu mencakup peternakan, perikanan, dan beberapa bidang lainnya ya. Ya itu sebabnya kita departemennya tetap Deptan ya, Departemen Pertanian ya. Di bawahnya itu tentunya ada bidang-bidang peternakan juga. Gitu. Jadi biasanya orang membahas agribisnis itu memang bisnis pertanian itu secara makro, termasuk di dalamnya bidang kita, bidang peternakan ya. Ini adalah definisi secara harfiah. Namun salah satu pendapat yaitu dari Arsyad ya, Arsyad itu mendefinisikan lebih lengkap ya. Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan yang meliputi salah satu atau keseluruhan mata rantai produk hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas ya, dalam arti luas tadi ya, dalam arti makro yang saya sebutkan tadi ya. Jadi definisi pertanian secara luas itu yang saya bilang tadi ya. Jadi dan di sini juga ada mata rantai produksi, olahan hasil, dan pemasaran. Produksi itu ya tentunya yang biasa ya sebelum olahan hasil, mulai dari pembibitan sampai dia besar dipanen. Kemudian setelah dipanen dilakukan pengolahan, pengolahan pasca panen dan menghasilkan produk yang lain lagi yang lebih nilai ekonomisnya lebih meningkat lagi. Kemudian juga nanti ada pemasaran. Pemasaran itu biasanya memang
berperan sangat penting ya dalam suatu agribisnis maupun tata niaga pertanian ya. Jadi itu sebabnya dia menjadi mata rantai tersendiri ya. Nah, dari definisi ini memang ada 3 hal pokok yang bisa kita lihat ya. Pertama, agribisnis adalah kumpulan dari beberapa kegiatan ya. Dan salah satu atau keseluruhan dari proses produksi, pengolahan hasil dan pemasaran itu juga bisa bisa dikatakan sebagai proses dalam usaha pertanian ya. Jadi agribisnis ya. Misalnya kita hanya usaha atau berbisnis di bidang produksi ya. Kita mencoba bisnisnya misalnya peternakan kambing perah ya, kambing etawa, peranakan etawa ya. Di situ kita akan menghasilkan susu segar gitu ya sebagai uh, produk yang akan dijual. Itu juga sudah merupakan sebuah kegiatan agribisnis ya. Kemudian bisa saja kita juga susu yang segar tadi kita olah lebih lanjut menjadi produk yang lebih berekonomi ya. Jadi misalnya menjadi yogurt atau menjadi susu rasa. Jadi proses produksi sampai pengolahan hasil itu juga merupakan suatu kegiatan agribisnis ya. Ditambah lagi dengan mata rantai pemasaran misalnya. Ya, di sini juga bisa proses penjualan susu itu bisa saja dikembangkan dengan ke kota-kota yang sekitarnya. Misalnya kita punya kandang di wilayah Sibolangit atau Brastagi ya, kita cocok dengan kami perah misalnya. Kita bisa membuat gudang pemasaran kita di dekat kota Medan misalnya atau di kota Medan. Ya tentunya dengan peralatan yang kita persiapkan untuk mempertahankan kualitas ya. Nah itu juga udah proses agribisnis tersendiri ya. Jadi itu yang dimaksud kumpulan dari beberapa kegiatan atau bisa juga salah satu dari kegiatan-kegiatan itu ya. Kemudian hal pokok lain yang bisa kita lihat dari definisi ARSAT ini adalah pertanian itu dilutuskan secara luas ya. Artinya pertanian itu di bawahnya dari peternakan misalnya, kemudian perikanan juga ya, dan beberapa bidang lainnya. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bentar. Ya. Pak, ada yang mau masuk lagi, Pak? Oh iya, saya lagi share apa? Ya. Oh. Saya lagi share apa tadi? Saya nggak bisa lihat siapa yang masuk. Oke, saya ulangi lagi. Ya, udah masuk ya. Iya. Udah ya. Ya, saya share ulang ya. Ya, kita kembali ke materinya. Ya, di sini saya akan coba sedikit memberikan gambaran kenapa agribisnis itu cukup punya potensi yang menguntungkan ya. Jadi yang pertama-tama lokasinya di garis khatulistiwa ya di Indonesia ini ya, yang menyebabkan adanya sinar matahari cukup untuk perkembangan sektor pertanian ya. Jadi di Indonesia ini kita sangat beruntung ya, kita mendapatkan sinar matahari dan ada musim hujan dan musim kemarau yang sama-sama itu ya, sama-sama. Jadi kita betul-betul mendapatkan air yang cukup dan juga sinar matahari yang cukup, yang sangat berpotensi dari sektor produksi untuk mengembangkan usaha bidang pertanian ya, termasuk dalam hal ini adalah bidang peternakan. Kemudian faktor kedua adalah keadaan sarana dan prasarana seperti aliran sungai, tersedianya bendungan irigasi dan jalan-jalan di pedesaan itu relatif lebih baik ya. Ya memang di Indonesia sudah kebetulan ya memang sudah banyak dibangun ya, mulai zaman Orde Baru juga Revolita itu diarahkan ke bidang pertanian ya. Jadi sarana prasarana untuk pengairan dan lain-lain sudah cukup tersedia ya.
Kemudian adanya kemauan politik pemerintah ya, tentunya ini tadi ya di GBHN ya, mulai dari zaman Repelita 1, 2, 3, 4 dan sampai sekarang sebenarnya pemerintah juga masih tetap konsisten untuk usaha-usaha di bidang pertanian dan peternakan misalnya. Sehingga bagi kita ini adalah sebuah potensi atau sebuah keuntungan untuk bisa melakukan usaha-usaha di bidang peternakan ya, khususnya bidang kita. Namun untuk sekarang memang ada beberapa jenis usaha mungkin yang bisa kita pilih ya, kalau melihat dari keadaan-keadaan, kalau mengingat dari potensi yang kita lihat di poin ketiga adanya kemauan politik. Nah ini memang kadang-kadang di kalangan peternak ini memang masih pasang surut ya. Jadi kita baru-baru ini juga mendengar bagaimana peternak ayam broiler juga mengalami kesulitan karena harga yang sangat jatuh ya, jatuh sehingga mengakibatkan kerugian gitu ya. Kemudian juga mungkin ada peternakan yang lain sebelumnya ayam petelur juga ya. Nah itu juga dan itu adalah salah satu tantangan yang memang dihadapi oleh oleh kita peternak dan juga mungkin pemerintah ya, di mana memang kita harus mampu bersaing secara global ya, artinya kita harus mampu bersaing dengan pesaing-pesaing dari luar negeri ya, bukan hanya dari Indonesia. Dan di sini memang salah satu yang menjadi tantangan kita dalam agribisnis khususnya bidang peternakan ya. Namun itu tentunya tidak menjadi penghalang harusnya bagi kita ya, karena bidang peternakan itu juga cukup luas. Kita adalah daerah yang tadi ya, yang subur dan punya sumber daya alam yang cukup gitu ya. Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita untuk melakukan nantinya inovasi-inovasi untuk membuat bisnis itu bisa menjadi lebih menguntungkan bagi kita ya. Ya misalnya tadi kita bicara tentang peternakan ayam broiler, mungkin kalau kita bicara tentang peternakan ayam kampung atau ayam buras, mungkin harga bisa lebih stabil ya, harga bisa lebih stabil dengan eh, ketersediaan makanan atau pakan kita bisa siapkan sendiri karena umumnya ayam kampung itu relatif lebih adaptasinya lebih baik ya karena memang asli dari Indonesia gitu ya, itu salah satu contohnya. Nah, ketika misalnya peternakan sapi masih dikuasai oleh sapi impor atau pengusaha-pengusaha luar yang mengambil keuntungan banyak, kita mungkin mulai bisa juga memanfaatkan ternak ruminansia yang lokal ya, seperti ternak domba juga, sapi lokal mungkin hanya beberapa ya. Itu adalah salah satu contoh ya yang bisa kita tempuh untuk melakukan agribisnis bidang peternakan ya. Kemudian apa kira-kira tujuan agribisnis di Indonesia? Ya secara makro menghasilkan devisa untuk negara ya, juga dapat penyerapan tenaga kerja, juga meningkatkan pendapatan petani ya ini secara mikro ya. Jadi itu adalah tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan agribisnis di Indonesia. Ya, untuk sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Mungkin ada yang memberikan pendapat. Kita masih materi ini masih materi brainstorming, mungkin lebih spesifik kita di pertemuan selanjutnya ya. Baik, saya coba ke slide. Oke. Ya, agribisnis itu tadi ya punya rantai ya, punya rantai-rantai ya. Namun secara umum sistem agribisnis itu pertama-tama adalah unsur-unsur agribisnis ya. Yang termasuk unsur-unsur agribisnis ya tentunya yang pertama adalah si petani tadi ya sebagai pengusahanya. Petani kalau dalam bidang peternakan jadinya peternak ya. Ini adalah kita bisa menyebutkan dalam hal ini adalah pengusaha ya. Walaupun kalau mayoritas kita perhatikan di Indonesia peternak rakyat ya
umumnya belum begitu mempraktekkan konsep-konsep manajemen bisnis ya. Artinya peternak itu umumnya dia mengerjakan sendiri usaha peternakannya, kemudian menjualnya sendiri, dan akhirnya memang untuk analisis usahanya agak sulit dilakukan karena tenaga kerjanya juga tidak dihitung di situ. Sehingga biasanya di Indonesia memang petani atau peternak itu ya agak sulit kita melihat mengukur bagaimana keuntungan dari usahanya ya, kecuali sebuah perusahaan ya. Kemudian unsur-unsur yang kedua adalah tanah sebagai tempat untuk bertani atau beternak ya. Yang pertama tadi petani sebagai pengusaha, yang kedua adalah tanah sebagai tempat ya. Tanah sebagai tempat tentunya sudah pasti ya untuk kita membangun kandang atau menanam hijauan makanan ternak ya, atau membuat gudang, itu tentunya kita membutuhkan tanah ya. Kemudian yang ketiga adalah proses produksi sebagai teknologi penghasil produk ya, teknologi produksi ya. Jadi ya proses produksi dalam bidang peternakan tentunya meliputi proses ini ya pemeliharaan ya, atau bisa saja proses pembesaran ya. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis atau usaha di bidang peternakan, kita bisa membicarakan banyak hal di sini. Ada beberapa hal, kita bisa usaha di bidang pembibitan, kita bisa usaha di bidang pembesaran, ya. Ada beberapa produk yang bisa dihasilkan ya. Jadi proses produksinya tadi juga termasuk dalam unsur agribisnis ya. Kemudian usaha tani sebagai pengendali sistem agribisnis. Jadi semuanya itu direncanakan secara ini ya, secara ekonomi ya. Jadi kita harus mampu membuat sebuah perencanaan bisnis yang baik ya, sehingga di situ jelas keuntungan atau free cash flow-nya kita mampu menghasilkan keuntungan yang memang sudah mempertimbangkan berbagai cost ya, berbagai biaya-biaya yang seharusnya memang dihitung ya. Jadi ada 4 unsur, pertama petani sebagai pengusaha, tanah sebagai tempat untuk bertani, proses produksi, dan usaha taninya itu sendiri ya. Kemudian sistem agribisnis itu dapat dibagi menjadi 3 ya, yaitu subsistem input, subsistem produksi, dan subsistem output ya. Input itu adalah faktor produksinya, sedangkan subsistem produksi adalah kegiatan produksi itu sendiri, sedangkan subsistem output adalah produk dan pemasarannya ya. Jadi ini secara umum adalah sistem agribisnis ya. Ya, input itu tentunya adalah bahan-bahan ya, bahan-bahan untuk menghasilkan, misalnya ya dalam peternakan